Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A, jurusan Sosiologi, semester 7, NIM 17030032. Mata kuliah hari ini yaitu Sosiologi Terapan. Yang pertama mengenai perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan, yaitu tentang asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tanggap oleh orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kedua, perkembangan linguistik anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, pola komunikasi dan kontrol di rumah. Sampel yang diambil yaitu sebagian besar adalah kelas pekerjaan dan yang lain sebagian besar adalah kelas menengah sebagaimana dinilai dalam istilah pekerjaan dan pendidikan orang tua dari anak. Akan tetapi area kelas menengah menunjukkan sedikit bias terhadap kelompok kelas sosial yang lebih tinggi, sedangkan wilayah kelas pekerjaan menunjukkan bias yang sesuai terhadap kelompok kelas sosial yang lebih rendah. Di setiap area sekolah adalah yang dimana unit pengambilan sampel yaitu memperoleh dari sekolah nama, antara alamat orang tua yang memiliki anak berusia 5 tahun yang pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Dari hal tersebut adanya penting untuk memeriksa pentingnya mainan bagi anak, setidaknya untuk dua alasan berikut. Pertama, perkembangan kognitif terhadap anak mengenai sosial dan fantasi anak yang dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media mainan. Yang kedua, sekolah bayi menawarkan sebagaimana media pendidikan sesuatu bentuk permainan yang terkendali, yang meliputi adanya metode. Yang kedua, adanya hipotesis yang dimana diturunkan dalam kerangka konseptual yang mendasari makna sebelumnya. Yang pertama itu bahwa akan ada perbedaan kelas dalam konsensus tentang ibu, konsepsi tentang penggunaan mainan. Yang kedua, tentang pernyataan yang akan menjadi pilihan yang kurang penting untuk kelas menengah dan lebih banyak lagi. Yang ketiga, dalam kelas sosial akan ada perbedaan terhadap konsepsi ibu terhadap penggunaan mainan pada anak mereka, yaitu karena adanya perbedaan intrakelas dalam pola komunikasi ibu dengan anak-anak. Yang keempat, bahwa akan ada korelasi antara konsepsi ibu tentang penggunaan mainan dan kecerdasan terukur anak-anak mereka, yang dimana untuk menguji hipotesi dengan dua indeks yang dibangun sebelum digunakan. Yang pertama, satu peduli dengan kelas sosial dan lainnya peduli dengan pola komunikasi ibu dan anak. Masuk pada indeks kelas sosial yang dimana diperoleh dari faktor ibu dan ayah, pengalaman yang dimana dilihat dari pengalaman pekerjaan dan pendidikan, dari yang dihasilkan dari analisis faktor, yaitu 5 kelompok kelas sosial dibedakan masuk pada indeks komunikasi. Indeks ini didasarkan pada skor gabungan dari 2 jadwal tertutup terkait dengan aspek komunikasi antara ibu dan anak-anak. Yang pertama, jadwal pertama dinilai dari kesediaan ibu untuk melanjutkan upaya anaknya dalam interaksi verbal, berbagai pengaturan perilaku. Yang kedua, di mana seorang ibu akan menghindari menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anaknya kepadanya. Skor pada indeks ini yang menunjukkan bahwa ia akan mengasuh anaknya. Selanjutnya itu metode statistik. Bab 2, perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Satu disiplin ilmu yang tampaknya paling berpengaruh sejauh ini adalah sosiologi, yaitu di mana adanya studi tentang pendidikan yang kurang beruntung juga menyebabkan konsentrasi penelitian ke dalam proses akuisisi bahasa, ke dalam hubungan antara bahasa dan kognisi, dan ke dalam dan konsekuensi regulator dan dalam bentuk penggunaan bahasa. Bentuk-bentuk sosialisasi kekeluargaan
yang sangat mempengaruhi pada orientasi bahasa, yang dimana akan menyajikan hasil dari jadwal yang tertutup, yang dirancang untuk diungkapkan, penekanan relatif yang anggota kelompok, kelas sosial, tempatkan pada penggunaan bahasa di berbagai bidang sosialisasi. Anak prasekolah. Bagian ketiga yaitu kekhususan konseptual, kebijakan dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa komunikasi ibu dewasa. Yang pertama akan ada adanya perbedaan kelas sosial dalam frekuensi di mana seorang ibu berbicara lainnya karena berbagai alasan. Yang pertama, ibu akan sering bicara karena alasan kognitif. Yang kedua, ibu akan sering bicara karena alasan interpersonal. Yang ketiga, ibu akan sering bicara semata-mata untuk alasan sosial. Selanjutnya akan ada perbedaan kelas sosial dalam penelitian manfaat relatif. Kata-kata yang sebagaimana melawan tindakan, yaitu ibu akan menemukan kata-kata yang paling membantu dan ibu akan menemukan tindakan yang paling membantu. Komunikasi ibu dewasa mengungkapkan bahwa ibu didiskriminasikan lebih tajam di antara tiga wacana bidang sosial, antar personal dan kognitif dalam jumlah frekuensi. Selanjutnya tentang komunikasi ibu dan anak, yang dimana seorang ibu mampu menggunakan kesempatan untuk mendiskusikan suatu masalah dan mampu menjawab penjelasan singkat dan melihat apakah seorang anak akan merasa puas. Masuk kepada sosiologi kognitif. Yang pertama, menyukai divisi abstrak, yang dimana prinsip yang menentukan kelas. Sedangkan yang kedua, lebih menyukai divisi atau konkret yang eksplisit daripada implisit. Yang ketiga, mendukung strategi pemberian informasi dalam menjawab pertanyaan anak. Yang keempat, mendukung penekanan bahasa dalam transmisi prinsip-prinsip moral dan pengenalan perasaan. Yang kelima, mendukung penekanan bahasa dalam penyampaian prinsip-prinsip yang terkait dengan benda, yang dimana menunjukkan padanya bagaimana sesuatu bekerja. Yang keenam, lebih suka berbicara terhadap orang dewasa atau orang yang di atasnya, yang tidak spesifik di bidang kognitif, dan dia mengasumsikan bahwa dunia kognitif ibu. Di sini ibu juga harus mampu meringkas dan menyarankan bahwa anak tidak hanya memiliki akses ke jangkauan yang lebih luas dari pengetahuan yang relevan secara pendidikan, tetapi yang terkait dengan anak, ia akan berorientasi melalui bahasa ke prinsip-prinsip yang berhubungan dengan objek dan orang. Tampak jelas bahwa sosialisasi linguistik anak sangat kritis relevan dengan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman pendidikan. Ada sedikit ketidaksinambungan antara tatanan simbolis sekolah dan itu di mana dia telah bersosialisasi melalui keluarganya. Sedangkan untuk anak kelas pekerja, ada jeda antara tatanan simbolis sekolah dan keluarganya. Kita masuk pada kelas sosial, kelompok, nominal, dan referensi, yang dimana masing-masing dirancang untuk memperoleh jenis ucapan yang berbeda dalam melibatkan bahasa dalam berbagai situasi, yang dimana dalam studi seorang remaja tentang kemampuan terukur serupa berusia antara 12 dan 15 tahun. Dilihat bahwa perbedaan kelas dilihat dari penggunaan sejumlah kategori bahasa, termasuk kata sifat atau sesuatu yang tidak umum. Anak-anak kelas menengah yang berusia 5 tahun dengan kemampuan terukur yang sama dengan penggunaan kelas pekerja. Masuk pada kelompok nominal, yang dimana ciri dan skala dan tatanan bahasa kategori atau holiday, dan memang begitu dalam tata bahasa inilah turunan anak usia 5 tahun yang dianalisis. Yang kelima yaitu perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun.
yang dimana di kelas menengah laki-laki berusia 16 tahun menggunakan urutan egosentris lebih banyak dan bekerja. Kelas menggunakan urutan sosiosentris lebih. Yang pernah perbedaan ini terjadi bahkan untuk sekelompok yang cocok untuk kemampuan verbal dan non-verbal. Einstein menyarankan keduanya jenis urutan adalah indikator ketidakpastian bahwa urutan setara dengan gaya, tetapi mereka memiliki efek yang berbeda pada arus komunikasi. Sosiosentris urutan dengan mengundang pendengar untuk menegaskan apa yang pembicara katakan cenderung ditutup, yang dimana komunikasi di area tertentu daripada memfasilitasi pengembangan dan penjabarannya. Sebaiknya urutan egosentris memungkinkan pendengaran memilih lebih banyak derajat kebebasan dan dianggap sebagai ajaran untuk mengembangkan komunikasi dengan caranya sendiri. Bab 6 yang dimana diskriminasi perseptual dan verbal, penggunaan kode rumit dan terbatas. Yang ketujuh, kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun. Gagasan bahwa ada elemen struktur gramatikal murni benar-benar kontradiktif. Prinsip yang sama terlihat dalam dua fungsi lainnya yang kami gambarkan.